Bab 248. Pertumpahan darah Kingsu. Di antara pegunungan, Miley berlari bersama Bennett dan yang lainnya. Mereka secepat angin, dan kemanapun mereka lewat, ada nyala api. Pembersihan. Kali ini, tujuan Miley adalah untuk membersihkan para kultivator benua Dewa Dataran Tengah di negara-negara sekitar kerajaan Jiang. Orang-orang ini seperti tumor kanker. Hanya dengan membersihkan orang-orang ini lebih dulu, baru dia bisa dengan tenang melawan sekte demons dan sekte hantu yang akan memasuki Kingsu. 1 jam kemudian, Miley membawa Bennett dan yang lainnya ke sebuah kota kecil di tepi kerajaan Jiang. Pada saat ini, tidak banyak orang yang tersisa di kota, dan seluruh kota sangat sunyi. Energi spiritual Kingsu semakin berkurang, dan lingkungan tempat tinggal semakin buruk. Selain itu, para kultivator benua Dewa Dataran Tengah yang menyerbu Kingsu secara brutal, bahkan kerajaan Jiang juga sudah banyak kota yang kosong. Beberapa kota kosong, orang yang lari sendiri, sementara yang lain kosong, itu buatan manusia. Di bawah kota, Miley mengangkat kepalanya, menghadap ke atas tembok kota. Di atas gerbang tembok kota, ada mayat, banyak, setidaknya ratusan. Orang-orang ini baru saja digantung di tembok kota, dan beberapa mayat masih berdarah, ternyata mereka baru saja digantung. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di lapangan menjadi sedingin es. Di samping Miley, Bennett berkata dengan sungguh-sungguh, penasihat militer Lu mentransmisi suara. Ratusan kultivator dari benua Dewa Dataran Tengah berkumpul di kota. Mereka telah menduduki kota ini sebagai benteng, dan akan keluar dan menjarah setiap hari. Miley mengangguk, setengah jam waktunya, sudah cukup. Bennett tersenyum, kamu terlalu meremehkan kami. Suara itu jatuh, dia melambaikan tangannya, saudara-saudara, serang. Suara itu jatuh, 100 lebih orang bergegas menuju kota. Pada saat ini, di bawah gerbang kota, seorang pria berlari dengan cepat, marah, siapa kalian? Sebelum dia selesai berbicara, pisau terbang menusuk alis pria itu. Ratusan pasukan kavaleri bergegas ke kota seperti semburan aliran, dan segera, ada suara pertempuran dan jeritan di kota. Di luar kota, Miley bersandar di gerbang kota, dengan kedua tangan memek lengan, mulutnya menggigit rumput liar, penampilannya sangat tidak rapi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Bennett membawa 100 kavaleri Changlan keluar kota, dan ada ratusan mayat yang menumpuk di ruang terbuka di kota. Mayat itu sedang dibakar. Di luar kota, Bennett memegang sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Miley. Dapat 90 juta lebih batu spiritual kualitas super. Selebihnya ada beberapa serba-serbi, dan perkiraan sekitar 40 juta. Bicara sampai di sini, dia sedikit menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar kaya, tidak tahu berapa banyak orang yang mereka rampok. Miley menyimpan cincin penyimpanannya dan berkata pelan, apakah ada orang lain di kota ini? Bennett mengangguk, ada beberapa, tetapi tidak banyak, kami telah mengaturnya. Miley sedikit mengangguk, ayo pergi. Segera, ratusan orang berbalik dan pergi. Dalam perjalanan, di samping Miley, Bennett tiba-tiba berkata, Bandit Ye, aku dengar Changlan Zhou telah menjadi negara mati. Menurutmu, apakah Kingsu akan menjadi seperti Changlan Zhou? Miley berkata, apakah kamu ingin Kingsu menjadi seperti itu? Bennett menggelengkan kepalanya, bagaimanapun juga, ini adalah rumah kita. Bicara sampai di sini, dia ragu-ragu, kemudian berkata, di kota, sebelumnya aku lihat banyak mayat, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kota. Jika suatu hari ibu kota kerajaan kita jatuh, negara Jiang dan Akademi Changlan kita takutnya. Miley terkekeh,
Tidak akan apa-apa, berpikiran terbuka, karena jika bukan mereka mati, berarti kita yang mati. Setelah terdiam beberapa saat, Bennett menyeringai, benar juga, jika bukan mereka mati, berarti kita yang mati. Sialan, haha. Segera, kelompok itu menghilang di ujung yang jauh. Saat Miley dan yang lainnya mulai melakukan pembersihan dengan gila-gilaan, di wilayah Dayun, pasukan misterius juga mulai melakukan pembersihan secara liar kultivator benua Dewa Dataran Tengah di wilayah Dayun. Awalnya, para kultivator benua Dewa Dataran Tengah ini mulai melawan, namun lambat laun, orang-orang ini mulai melarikan diri. Karena mereka menyadari tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Bahkan beberapa Master Alam Archon meninggal secara misterius dan tragis, tubuh mereka digantung di tembok kota untuk diperlihatkan ke publik. Pada saat ini, para kultivatori benua Dewa Dataran Tengah ini tiba-tiba menyadari Miley dan Wina dari Kingsu berkali-kali lipat lebih kuat dari yang mereka kira. Khususnya dari pihak Miley, selain prajurit Tao Changlan-nya sendiri, ada dua kelompok tentara bayaran yang membantunya. Kelompok tentara bayaran itu sangat bekerja keras karena sangat menguntungkan. 2 hari kemudian, para kultivator dari benua Dewa Dataran Tengah ini mulai mundur menuju Gunung Hilox, karena di Kingsu, dimanapun mereka bersembunyi, pasti ada orang yang akan menemukan mereka. Peran pemburu dan mangsa sudah mulai berubah. Dalam waktu kurang dari 2 hari, dengan kerjasama Miley dan Wina, para kultivator dari benua Dewa Dataran Tengah pada dasarnya didorong ke Gunung Hilox, meskipun beberapa yang menetap tapi juga sudah ketakutan dan tidak berani terus keluar. Perlahan-lahan, Kingsu mulai stabil, tetapi energi spiritualnya perlahan menurun. Akademi Changlan, di dalam menara penjara alam. Miley duduk bersila di tanah, dan di depannya, sebuah cincin penyimpanan ditangguhkan. Di dalam cincin penyimpanan adalah perolehannya selama 2 hari terakhir. Ada lebih dari 600 juta batu spiritual kualitas super, ditambah 700 juta milik dia sebelumnya. Sekarang dia memiliki 1,2 miliar batu spiritual kualitas super. Dan jika semua barang yang dia berikan kepada ketua Pavilion 5 sebelumnya terjual, maka dia akan memiliki miliaran batu spiritual kualitas super. Kekayaannya saat ini, bahkan beberapa kekuatan kelas 1 di benua Dewa Dataran Tengah tidak bisa menandingi. Sangat kaya. Miley menyimpan cincin penyimpanan dan mulai berlatih. Kali ini bukan teknik pedang apalagi Tao pedang, tapi tingkatan alam. Alam ribuan semesta. Tujuannya saat ini adalah alam 1000 semesta, dan alam ribuan semesta bukan hanya tentang menelan pedang saja. Setelah mencapai tingkat alam harmoni dewa, tingkatan alam apapun membutuhkan pemahaman dan, tentu saja, juga menelan pedang, keduanya sangat diperlukan. Sekarang, dalam hal pedang, dia secara alami tidak perlu khawatir, dia memiliki beberapa pedang, dan juga memiliki 2 bilah pedang alam langit. Dan pemahaman, tidak sulit juga baginya, karena dia telah mencapai kaisar pedang dan memiliki pemahaman tertentu tentang ruang hampa itu sendiri. Bisa dibilang, sekarang waktu yang tepat. Ruang hampa. Miley tidak memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ruang hampa, juga tidak mempelajarinya dengan serius. Namun, saat dia mencapai kaisar pedang, dia menginjam momentum ruang hampa, artinya dia telah menyentuh ambang batas ini. Miley memejamkan mata dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya dengan hati-hati. Tenang, tidak ada gangguan. Pada saat ini, sebilah pedang tiba-tiba muncul di depannya, dan segera, momentum pedang terpancar dari pedang, dan momentum pedang ini adalah bantuan momentum ruang hampa. Dia sekarang menggunakan pedang sebagai media untuk merasakan ruang hampa dengan hati-hati. Segera, dia menyentuhnya.
Meskipun ruang hampa tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Namun bagaimana mendapatkan bantuan ruang hampa, bagaimana menggunakan ruang hampa, dan bagaimana mengontrol ruang hampa adalah permasalahan lain. Dan jika bisa menguasai ruang hampa, berarti itu adalah alam ribuan semesta sejati. Tujuannya tentu saja alam ribuan semesta sejati. Di dalam menara, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Gunung Hilox, Jalan Kingsu. Pada saat ini, semakin banyak orang berlarian keluar dari pegunungan yang luas. Orang-orang ini adalah kultivator benua dewa dataran tengah yang melarikan diri dari Kingsu. Kingsu ada Mile dan Wina, mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi, terutama Akademi Changlan milik Mile, yang mengejar dan membunuh mereka seperti orang gila. Mereka harus mundur. Namun, di persimpangan Jalan Kingsu, ada seorang lelaki tua berdiri di sana, dan lelaki tua itu menghalangi semua orang. Seorang pria berjalan ke arah orang tua itu dengan ekspresi khawatir, "Siapa yang mulia?" Orang tua itu melirik ke semua orang di lapangan, "Kembali ke benua dewa dataran tengah dengan keadaan yang menyedihkan. Apakah kalian semua merasa puas?" Pria itu menggelengkan kepalanya. "Jika tidak puas memangnya bisa apa? Prajurit Tao Changlan milik Mile bukanlah sesuatu yang bisa kami lawan." Orang tua itu memandang pria itu, ingin balas dendam. Pria itu sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Orang tua itu berkata dengan suara rendah, "Aku tetua Sekte Demons. Aku di sini untuk memberitahu kalian bahwa Sekte Demons aku akan segera tiba di Kingsu. Pada saat itu, seluruh Kingsu akan menjadi milik Sekte Demons. Adapun Mileye, Sekte Demons akan mengurusnya." Sekte Demons. Mendengar ini, ada kegemparan di lapangan. Sekte Demons adalah kekuatan utama di benua dewa dataran tengah. Bahkan kekuatan Akademi Changmu dan dunia kegelapan, dan bahkan Sekte Han Utara, tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Di lapangan, banyak orang mulai bersemangat. Jika Sekte Demons memasuki Kingsu, itu berarti Mile dan Wina akan ditangani. Melihat kerumunan itu mulai gempar, orang tua itu berkata lagi, "Semuanya, Kingsu bukan Kingsu milik Mile, itu adalah Kingsu semua orang. Selain itu, kalian tidak punya dendam dengannya, tetapi dia menghentikan kalian untuk menjadi kaya dan memotong hak keberuntungan orang lain. Dendam seperti seorang anak membunuh ayah, bagaimana bisa dibiarkan begitu saja? Selain itu, Mile sudah ada dalam daftar buronan, menyingkirkan dia adalah untuk menjaga keadilan di dunia." Di depan orang tua itu, pria itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tapi prajurit Tao Changlan itu..." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, prajurit Tao Changlan dan Mile, Sekte Demons aku akan menyelesaikan sendiri." Setelah mengatakan itu, dia melirik seseorang di antara kerumunan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kerumunan, "Karena Sekte Demons yang memimpin, apalagi yang kita takutkan. Semuanya, bunuh Mile dan bersihkan penghinaan." Dengan teriakan suara ini, kerumunan tiba-tiba menjadi gempar lagi, dan segera, serangkaian suara terus terdengar. "Bunuh mati Mile, pertumpahan darah Kingsu." Melihat penampilan semua orang, sudut mulut orang tua itu menunjukkan lengkungan samar. Dia mengangkat tangannya dan menekan dengan ringan, dan lapangan menjadi sunyi. Orang tua itu melirik semua orang, "Aku ingin meminta kalian untuk saling memberitahu dan biarkan semua orang berkumpul di sini. Saat waktunya tiba, semua orang akan memasuki Kingsu bersama-sama dan bunuh Mile." "Baik." Di antara kerumunan, banyak orang merespons, dan segera, banyak orang berbalik dan pergi. Dan begitulah, di bawah pemberitahuan dari para kultivator benua dewa dataran tengah ini,
semakin banyak orang datang berkumpul di Gunung Hilox. Dalam waktu kurang dari sehari, puluhan ribu orang telah berkumpul di Gunung Hilox, dan kebanyakan dari mereka adalah alam harmoni dewa. Di antaranya, ada banyak alam seribu semesta. Ada juga alam archon, tapi tidak banyak, hanya belasan. Pada saat yang sama, hampir 100 kapal awan raksasa mendekati jalan Kingsu. Sekte Demons, Sekte Hantu, Akademi Changlan. Di dalam menara penjara alam, Mile yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba mengeluarkan pedang alam sejati tingkat atas dan menghantamkannya ke dada. Boom! Aura yang kuat tiba-tiba terombang-ambing keluar dari sekitar tubuhnya. Bersambung.